Negara Mongolia dideklarasikan negara ini sebagai negara demokrasi. Ekonominya berkembang pesat. Namun dalam 2 tahun terakhir, ekonominya melemah. Mau tahu kenapa? Simak video ini sampai selesai agar kita paham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa yang lagi santai di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Hoshi Sigalap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Ya santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Mongolia. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah sisi gelap dunia bersama negara Mongolia. Populasi Mongolia saat ini tumbuh pada tingkat 1,5% per tahun. Demografi negara ini mirip dengan negara berkembang lainnya dengan tingkat kesuburan yang menurun dengan rentang hidup yang meningkat. Diperkirakan populasi akan mencapai 3,5 juta pada tahun 2030 nantinya. Dan diperkirakan juga bahwa 32% dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan 1/4 orang Mongolia hidup dengan kurang dari 1,25 dolar Amerika Serikat per hari. Negara Mongolia yang luas di Asia Timur berbatasan dengan Cina dan Rusia dan mencakup area seluas 604.600 mil persegi atau 1.566.000 km persegi yang menepati urutan ke-18 di dunia dalam hal ukuran. Menurut data dari CEI World Facebook, Mongolia memiliki populasi 3,5 juta penduduknya, merupakan angka yang sangat kecil mengingat ukuran negara. Sebagian besar negara ini bergunung-gunung dan tidak dapat dihuni, menjadikannya sebagai negara berpenduduk paling sedikit di planet ini, dengan hanya 5 orang per mil persegi, 2 orang per kilometer persegi. Artinya, hampir 3/4 penduduk Mongolia tinggal di atau di sekitar kota besar yang sebagian besar terkonsentrasi di satu tempat. Sekitar 45% dari populasi negara itu tinggal di ibu kota Ular-Bator, juga disebut Ulan Batar, dengan populasi 1,34 juta menurut data dari tahun 2014. Mongolia adalah negara yang bebas agama dan beragam dengan beberapa agama besar dunia yang hadir. Sejauh ini yang paling umum adalah agama Buddha yang mengklaim 53,2% dari populasi. Agama Buddha dibawa pada tahun 1200 oleh dinasti Yuan.
Umat Buddha Mongolia memiliki minat yang meningkat pada agama mereka dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya kehadiran di kuil-kuil dan minat yang kuat dalam meditasi di kalangan masyarakat luas. Ateis dan agnostik merupakan kelompok terbesar kedua dengan 38,4% dari populasi. Kristen, Shamanisme, Mongolia, dan Islam semuanya membentuk antara 2 atau 3% tambahan dari populasi di negara itu. Pada tahun sejak Mongolia menjadi negara demokrasi, ekonomi telah berkembang pesat dibandingkan dengan sebelumnya. PDB telah meningkat 3 kali lipat dalam 25 tahun terakhir dan telah menjadi peningkatan dramatis dalam kualitas pendidikan dan praktik medis di negara ini. Mongolia memiliki banyak sumber daya alam dan pertambangan tembaga, batu bara, molybdenum, timah, tungsten, dan emas merupakan bagian yang baik dari industri negara itu. Perbankan di Mongolia cukup dimonopoli antara 5 bank besar yang memegang hampir semua aset negara. Australia dan The Asia Foundation mendukung sejumlah pengusaha wanita di Mongolia selama COVID-19 berlangsung. Pengusaha wanita Mongolia telah menghadapi tantangan besar tahun ini, dan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membantu bisnis pulih dan berkembang untuk memenuhi tantangan baru dunia yang diubah oleh pandemi COVID-19. Tetapi juga mendukung mereka untuk berkembang meskipun ada tantangan besar dan trauma yang dialami banyak orang. Program ini mengakui bahwa pemulihan akan mengharuskan kita untuk mempertimbangkan dampak pribadi dan profesional dari pandemi tersebut. Australia dan The Asia Foundation memulai program baru untuk mendukung pengusaha wanita Mongolia dan mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh pandemi. Pendanaan kemitraan untuk pemulihan Australia, yaitu $391.000. Untuk The Asia Foundation akan menargetkan pengusaha perempuan dan penerima manfaat lainnya di Provinsi Ulaanbaatar, Orkhon, Darkhan, Ul, dan Upurkhangai. Bencana yang sedang terjadi COVID-19 jelas memiliki dampak kesehatan yang mendalam, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi di seluruh wilayah. Semakin jelas bahwa pandemi memiliki dampak yang tidak proporsional dan perempuan serta anak-anak perempuan. Risikonya sangat tinggi bahwa COVID-19 akan mengembalikan keuntungan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi, kepemimpinan, keamanan, dan ketahanan perempuan. The Asia Foundation adalah organisasi pembangunan internasional nirlaba yang berkomitmen untuk meningkatkan kehidupan di Asia yang dinamis dan berkembang. Organisasi ini membahas 5 tujuan menyeluruh: memperkuat tata kelola, memberdayakan perempuan, memperluas peluang ekonomi, meningkatkan ketahanan lingkungan, dan mempromosikan kerjasama internasional. Akankah negara ini bangkit kembali dan ekonominya kuat dengan sejumlah bantuan dari negara-negara tetangga? Beri komentar Anda di bawah ini. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.